perjuangan itu tidak selalu diteriakkan dengan sejuta kekuatan kata gitu. Perjuangan itu ada juga bentuk lain, ketika menyiapkan jiwa kita untuk melawan kelaliman yang ada. Itulah kita, Mahatma Gandhi. Pakai seni aja lawannya. Kesaksian akhir abad. Rendra. Kesaksian akhir abad. Oh ini ratap tangis menerpa pintu kalbuku. Bau anyir darah mengganggu tidur malamku. Oh, tikar tafakur. Oh, bau sungai Tohor yang kotor. Bagaimana aku bisa membaca keadaan ini? Bagaimana aku bisa? Di atas atap kesepian nalar pikiran yang digalaukan oleh lampu-lampu kota yang bertengkar dengan malam, aku menyeru namamu. Wahai para leluhur Nusantara, oh Sanjaya, leluhur dari kebudayaan tanah. Oh Punawarman, leluhur dari kebudayaan air. Kedua wangsamu telah mampu mempersatukan tanah dan air. Oh si Kuturan, oh si Nirarta, empu-empu tampan yang penuh kedamaian, telah kamu ajarkan tatanan hidup yang aneka dan sejahtera yang dijaga Dewan Hukum Adat. Oh, bagaimana bisa aku mengerti bahasa bising dari bangsaku kini? Oh, lihatlah wajah-wajah berdarah dari rahim yang diperkosa muncul dari puing-puing tatanan hidup yang porak-poranda. Kejahatan kasat mata tertawa tanpa pengadilan. Kekuasaan, kekerasan berak dan berdahak di atas bendera kebangsaan. Oh, anak cucuku di zaman Sabernatik
Bagaimana kalian akan membaca prasasti dari zaman kami? Apakah kami akan mampu menjadi ilham kesimpulan, atau kami justru menjaga sumber masalah di dalam kehidupan? Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa rakyat Indonesia belum merdeka. Rakyat yang tanpa hak hukum bukanlah rakyat yang merdeka. Hak hukum yang tidak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri adalah hukum yang ditulis di atas air. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila polisi menjadi abdi pemerintah yang melindungi hak warga negara? Bagaimana rakyat bisa disebut merdeka bila birokrat negara tidak mengabdi kepada rakyat, melainkan mengabdi kepada pemerintah yang berkuasa? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila provinsi-provinsi sekedar menjadi tanah jajahan pemerintah, tidak boleh mengatur ekonominya sendiri, tatanan hidup masyarakatnya sendiri, dan juga keamanannya sendiri? Ayam, serigala, macan, ataupun gajah, setiap orang juga ingin berdaulat di dalam rumah tangganya. Setiap penduduk ingin berdaulat di kampungnya. Dan kehidupan berbangsa tidak perlu merusak daulat kedaerahan. Hasrat berbangsa adalah naluri rakyat untuk menjalin ikatan daya cipta antar suku yang penuh keanekaan kehidupan dan memaklumkan wilayah pergaulan yang lebih luas untuk merdeka bersama. Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa sampai saat puisi ini aku tanda tangani, para elit politik yang berkedudukan ataupun yang masih di jalan tidak pernah memperjuangkan sarana-sarana kemerdekaan rakyat. Mereka hanya bikin rusuh dan gaduh memperjuangkan kedaulatan golongannya sendiri. Mereka hanya bergulat untuk posisi sendiri. Mereka tidak peduli kepada fungsi hukum, fungsi polisi, ataupun fungsi birokrasi. Dengan picik mereka akan mendaur ulang malapetaka negara yang telah terjadi. Oh, Indonesiaku. Indonesia, negara yang kehilangan makna, dengan rakyat yang kehilangan kemanusiaan, maka negara
tinggal menjadi peta. Itu pun peta yang lusuh dan hampir robek pula. Pendangkalan kehidupan bangsa telah terjadi. Tata nilai rancu, dusta dan kekerasan halal. Manusia sekedar semak-semak belukar yang dikacau dan dibakar. Paket-paket pikiran marah dijajakan. Penalaran yang salah mendorong rakyat terpecah belah. Negara tak mungkin kembali diutuhkan tanpa rakyat yang dimanusiakan. Dan manusia tak mungkin menjadi manusia tanpa dihidupkan hati nuraninya. Hati nurani adalah hukum adil untuk diri kita sendiri. Hati nurani adalah sendi dari kesadaran akan kemerdekaan pribadi. Dengan puisi ini aku bersaksi bahwa hati nurani itu meski dibakar tidak bisa menjadi abu. Hati nurani senantiasa bersemi meski sudah ditebang putus di bata. Begitulah fitrah manusia, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. I love you. I love you fulfill Mas Mono. Sekarang